Chapter 1446, The Goddess. Jadi bagaimana jika itu konspirasi? Jika ada konspirasi, maka itu harus dihancurkan. Dia tidak akan pernah membiarkan pemenang terakhir acara Just for a Spouse ini menjadi orang lain selain dirinya. Bahkan jika itu hanya karena saja. Dia tidak akan pernah membiarkan pria lain menjadi pacarnya. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengambil bagian dalam acara ini? Anda akan masuk ke perangkap mereka. Yuanen Yehui buru-buru berkata, Wulin, tenang dulu. Kita harus memikirkan masalah ini lebih lanjut dan membahasnya. Tang Wulin berbalik untuk melirik mereka dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku merasa sangat tenang. Saya pasti akan mengambil bagian dalam acara Just for a Spouse ini. Jangan khawatirkan aku. Untuk Tang Sekte dan Shrek, saya tidak akan bertindak ceroboh. Saya akan menjalankan rencana dengan benar. Aku akan membuat pagoda roh kehilangan umpan bersama ikan kali ini. Dewi, Dewi, Dewi. Suara-suara ceria muncul di banyak tempat. Setidaknya, orang sering bisa mendengar suara-suara teriakan seperti itu di jalan-jalan kota Mindu sejak 2 presentasi video diputar. Aksi publisitas Spirit Pagoda dapat digambarkan sebagai iklan yang kental setelah menerima dukungan dari parlemen. Pengaruh mereka telah menyebar ke setiap sudut benua. Dibandingkan dengan pencapaian Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa di bintang Luo kontinen, acara Just for a Spouse memiliki aksi publisitas yang lebih besar. Pengaruh dari pertempuran 5 dewa semakin kuat dengan kemajuan kompetisi. Di sisi lain, festival Just for a Spouse belum dimulai tetapi intensitas acara sudah meledak. Populasi di benua Dou Luo jauh lebih tinggi dari benua Star Luo. Nama Gu Yuena langsung terkenal dan sudah terkenal di setiap keluarga. Publisitas dilakukan pada titik ini bahkan sebelum ia sampai pada kesimpulan. Spirit Pagoda bertindak cerdas dengan menghentikan publisitas lagi. Tetapi mereka membiarkan informasi tentang festival Just for a Spouse ini secara alami diseduh sendiri. Sisa informasi mengenai Gu Yuena disegel dengan keamanan yang ketat. Di sisi lain, sudah cukup bagi publik untuk mengetahui tentang keagungan dan kemampuannya yang kuat. Banyak dari guru jiwa muda sudah dipenuhi dengan motivasi. Terutama mereka yang memiliki basis kultivasi yang berkualitas. Mereka sedang menggosok telapak tangan untuk mengantisipasi. Penguasa jiwa dengan basis kultivasi yang tidak memadai hanya bisa mendesah kesal dan menyesali kurangnya usaha mereka dalam berkultivasi pada hari-hari biasa ketika mereka mulai berkultivasi dengan susah payah. Mereka yang memiliki basis kultivasi mendekati 6 cincin dengan hanya sedikit perbedaan adalah yang paling termotivasi. Mereka menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan panik dengan harapan bahwa mereka dapat mengejar perjalanan terakhir pada waktunya. Hanya ada satu pemenang di Just for a Spouse. Namun, ada banyak hadiah untuk mendapatkan selain harapan bahwa semua orang telah mengantisipasi. Dengan demikian, hampir setiap orang dengan penuh semangat menunggu kedatangan acara Just for a pasangan ini. Banyak orang bahkan memanggil penyelenggara untuk memulai acara lebih cepat. Berita tentang rekonstruksi Shrek Academy sudah sepenuhnya disembunyikan sekarang. Hanya orang-orang yang terkait erat dengan itu akan terus memperhatikan perkembangannya. Dalam waktu 1 bulan singkat, pekerjaan peletakan pondasi pada dasarnya selesai. Ini karena akan membutuhkan waktu untuk membangun banyak bangunan. Sebagai contoh, akan membutuhkan waktu untuk menunggu beton mengeras setelah diletakkan. Bahan dan bangunan akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan perawatan yang baik. Dengan demikian, sejumlah waktu diperlukan. Dengan pengrajin yang memadai dan upaya penuh, rekonstruksi akademi telah terbentuk. Menurut perjanjian antara Tang Sekte dan Akademi Shrek, Akademi Shrek di masa depan atau dengan kata lain, kota Shrek yang dibangun kembali akan dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Shrek Academy juga termasuk Danau Dewa Laut saat itu. Hanya saja wilayah Danau Dewa Laut jauh lebih besar kali ini. Di sisi lain, jika mereka bisa menyelesaikan masalah dengan energi destruktif di Danau Dewa Laut, maka Akademi Shrek akan memiliki rasa yang sepenuhnya berbeda juga. Pekerjaan konstruksi untuk 3 bangunan akademik dilakukan dengan intensitas. Semua jenis perangkat jiwa dipasang dengan kecepatan lebih cepat dan banyak item yang digunakan sudah jadi. Kemampuan kuat Tang Sekte dalam pembuatan perangkat jiwa juga terungkap pada saat ini.
Perangkat itu terus-menerus diangkut ke lokasi konstruksi melalui semua jenis saluran bawah tanah dan kemudian perangkat ini dirakit dan dipasang dengan cepat. Hanya personel inti sejati yang benar-benar menyadari jumlah perangkat jiwa yang digunakan di Shrek Academy. Karena kurangnya gangguan dari pihak luar, proses rekonstruksi akademi berjalan sangat lancar saat ini. Di sisi lain, informasi baru disebarkan saat ini. Armada federal yang menuju Star Luo Empire untuk berperang akan kembali 10 hari kemudian. Meskipun operasi kali ini tidak dianggap sebagai perawatan yang gagal, masih benar bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Federasi tidak punya pilihan selain menganggap ini sebagai operasi yang gagal. Konsumsi sumber daya jangka panjang juga besar. Kembalinya armada federal bukanlah kabar baik bagi Tangsek karena armada akan membawa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik saat mereka kembali. Selain itu, pembangkit tenaga listrik ini pasti cukup dendam untuk menghancurkan Tangsekte. Hall Lord Hall Perang. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji adalah tokoh yang mewakili. Banyak orang bertanya-tanya secara rahasia apakah kembalinya dia akan menghasilkan federasi yang bergerak di Sekte Tang. Organisasi pengkhianat harus ditakdirkan. Di permukaan, festival jus untuk pasangan suami istri Spirit Pagoda banyak menarik perhatian publik. Dalam kegelapan, kekuatan besar federasi memperhatikan aksi federasi untuk menegur Sekte Tang. Kadang-kadang bodoh itu bagus. Suara serak dan dalam yang diisi dengan dingin yang mengerikan berbicara. Aku tidak menyangka Qiangu Dongfeng akan memikirkan trik semacam itu. Seluruh orang itu ditutupi oleh cahaya hijau yang menakutkan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas tetapi aura mengerikan memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Orang yang duduk tidak jauh darinya adalah orang yang menyerang Tang Wulin dan memiliki ledakan kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Raja Dunia Bawah Haluosa. Ini akan bagus untuk rencana kita. Perhatian publik dan bahkan federasi terpaku pada festival Jus 4A pasangan ini dan ditargetkan secara negatif pada Tangsek sekarang. Bahkan ada lebih sedikit orang yang akan memengaruhi operasi kami. Bagaimana dengan persiapannya? Kaisar Hantu berkata, hampir selesai. Kami sedang menunggu berita dari pihak mereka sekarang. Kebodohan federasi telah membuka banyak peluang bagi kita. Jika kita bisa berhasil kali ini, maka kita akan hampir mencapai cita-cita kita. Raja Underworld Douluo Haluosa berbicara dengan suara yang dalam. Jangan bertindak sembarangan. Ingatlah ketika kami kehilangan kesempatan selama beberapa upaya sebelumnya yang gagal karena kecerobohan kami. Perang seharusnya dilakukan dengan lancar untuk menarik perhatian publik. Selain itu, kita dapat menerima lebih banyak keuntungan dari perang. Sekarang tidak ada perang. Kita hanya bisa bertindak berdasarkan elemen kejutan. Bagaimana kabar permaisuri iblis yang mulia? Kaisar Hantu terkikik. Semuanya baik-baik saja. Kami sudah dilengkapi dengan kemungkinan untuk melakukan langkah awal. Haluosa berdiri dengan sinar dingin berkilauan di matanya. Sangat baik. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini. Kita harus berhasil kali ini. Mulai sekarang, pertahankan semua orang yang terlibat dalam operasi ini di penangkaran. Jangan membocorkan sedikit pun informasi keluar. Pada saat yang sama, mulailah persiapan untuk sisi itu. Kaisar Hantu berdiri dan berjalan ke depan Haluosa. Kamu pasti akan bersukacita karena pilihanmu saat itu. Hehehehe. Ketika tanggal Jus 4A Spaus mendekat, biaya menginap di Mingdu meningkat secara drastis. Bahkan biaya hotel kecil biasa hampir bisa mengejar hotel mewah sekarang. Pembangkit tenaga listrik datang dari mana-mana dan begitu juga orang-orang biasa yang datang untuk menonton festival di kota. Mereka mengantisipasi kedatangan acara akbar ini. Di sisi lain, saat bekerja sama dengan Spirit Pagoda, federasi itu juga mendapat untung baik melalui streaming langsung acara dan pariwisata. Alasan yang menyebabkan federasi mempromosikan acara ini sederhana. Itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dan menyembunyikan efek dari perang yang gagal pada situasi politik federasi. 10 hari lagi hingga dimulainya kompetisi. Di sisi lain, armada federal sudah kembali kemarin. Mereka masing-masing kembali ke stasiun mereka. Saat ini, militer belum mencapai keputusan akhir tentang kapan harus berperang lagi di Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Spirit. Itu masih dalam tahap diskusi. Melihat situasi saat ini, militer belum membuat rencana untuk saat ini.
Pada saat yang sama, suara paling keras dari parlemen menyerukan untuk menjaga keamanan internal terlebih dahulu sebelum melibatkan invasi asing. Beberapa kekuatan besar terutama radikal di fraksi Hawk mengusulkan untuk melakukan penghapusan lengkap tang sekte. Topik yang diusulkan sudah diajukan ke majelis tertinggi parlemen. Karena fraksi DOF dan oposisi kuat fraksi independen selain pengaruh diam-diam yang dibawa oleh rekonstruksi Akademi SREC. Topik yang diusulkan belum disahkan di parlemen saat ini. Chapter 1447, Blue Electric Overlord Dragon Clan. SREC Academy memiliki murid-muridnya di seluruh benua dan dengan demikian rekonstruksinya menghasilkan perubahan pada petugas di dalam fraksi Hawk. Banyak perwira yang semula mendukung perang menjadi lebih membatasi diri setelah mengetahui tentang menjalani rekonstruksi akademi. Atau, ada yang berubah sikap. Ini adalah alasan penting mengapa Qiangu Dongfeng takut akan rekonstruksi akademi SREC. Dapat dikatakan bahwa elit yang lulus dari SREC Academy merupakan bagian besar dari kerangka kerja yang mendukung federasi. Spirit Pagoda tidak mampu menghabisi semua orang ini karena sama sekali tidak realistis. Kereta jiwa maju perlahan. Mobil-mobil biasa terisi ke tepi jurang dan dipenuhi orang. Tiket yang tidak akan dibeli siapapun pada hari-hari biasa sekarang telah habis terjual. Sekelompok orang perlahan keluar dari mobil kelas 1. Seorang pemuda dengan sosok tinggi dan kekar sedang berjalan di depan. Umurnya tampaknya sekitar 27 atau 28 dan matanya penuh semangat. Rasanya seluruh tubuhnya memancarkan pasokan energi yang tak ada habisnya. Sinar listrik sesekali berkedip di matanya. 7 hingga 8 rombongan mengikuti di belakangnya. Setiap orang di rombongan itu tinggi, kekar dan tampak agung. Tuan muda, mobil pikap kami ada di sini. 3 mobil jiwa sudah menunggu di peron. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hak istimewa yang dinikmati oleh mereka yang memiliki otoritas sangat tinggi. Pemuda itu mengangguk dengan lembut. Bagaimana komunikasi dengan Spirit Pagoda? Apakah saya bisa bertemu Nona Gu Yuena sebentar sebelumnya? Maaf, Tuan Muda. Saya khawatir itu tidak bisa dilakukan. Spirit Pagoda memberitahu kami bahwa Nona Gu Yuena tidak diizinkan bertemu siapapun sebelum dimulainya festival Just for Us Pause. Pemuda itu sedikit marah. Bahkan aku. Mungkinkah Blue Electric Overlord Dragon Clan kami tidak pantas mendapatkan rasa hormat? Suaranya dinaikkan ke nada tinggi yang menghasilkan penampilan aneh dilemparkan dari lingkungannya. Blue Electric Overlord Dragon Clan. Beberapa orang yang berpengalaman dalam sejarah merasa terkejut setelah mendengar nama itu. Ini adalah klan yang sangat kuno. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali sejauh 20.000 tahun. Di era Martial Soul Hall yang paling awal. Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah salah satu dari 6 klan pilar hebat. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan klan ini. Tuan muda, tolong bicara lebih lembut. Ini tidak baik untuk kita. Seorang pria paruh baya dengan sosok tinggi mengingatkannya dari samping. Pemuda itu dengan dingin mengejek. Masuk ke mobil dulu. Ketika dia berbicara, dia berjalan menuju mobil di tengah dan seseorang secara alami membuka pintu untuknya ketika dia duduk di dalam mobil. 3 limusin perlahan melaju menjauh dari peron. Setelah kepergian mereka, para turis yang telah menyaksikan pemandangan sebelumnya tidak bisa tidak terlibat dalam diskusi. Tidak ada keraguan bahwa tuan muda dari Blue Electric Overlord Dragon Clan juga ada di sini untuk Gu Yuena. Gu Yuena sudah dimahkotai dengan gelar Putri Naga Perak sekarang. Jiwa bela dirinya juga diumumkan kepada publik. Itu adalah naga perak yang mampu mengendalikan banyak jenis elemen. Dia terampil dalam pertempuran yang melibatkan berbagai jenis kekuatan unsur dan kemampuannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun masih ada 10 hari lagi sampai dimulainya festival Just for A pasangan resmi. Hari ini ditandai sebagai titik yang sangat penting dalam waktu. Ini karena aturan kompetisi yang terperinci akan diumumkan hari ini. Tuan muda Blue Electric Overlord Dragon Clan mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar jendela saat dia duduk di mobil. Kesombongan dalam ekspresinya sebelumnya telah menghilang menjadi ketiadaan. Pria kekar berbicara kepada tuan muda sebelumnya duduk tepat di sebelahnya dengan senyum lucu di wajahnya saat ini. Tuan muda, keterampilan akting Anda benar-benar mengesankan. Kalau bukan karena kesadaran saya akan informasi orang dalam, saya khawatir saya tidak bisa mengenali Anda sama sekali. Tuan muda itu tersenyum dan berkata,
Itu karena Anda belum mengalami beberapa hal yang telah saya lalui. Jika Anda tertarik, saya dapat mengirim Anda untuk mencoba juga. Saya percaya bahwa itu akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Anda. Pada saat yang sama, itu akan mendorong peningkatan kualitas komprehensif Anda. Tidak. Pria kekar itu dengan tegas menolak tanpa ragu sedikit pun. Saya menolak untuk disiksa. Orang-orang muda dari Shrek bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu di penyebutan Pulau Iblis saat mereka kembali. Saya bisa mencari tahu situasi di sana tanpa pergi. Bahkan beberapa dari Anda menolak untuk menyebutkan tentang pertemuan Anda. Saya tidak akan pernah tertipu. Saya juga tidak membutuhkan keterampilan penyamaran yang baik. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa tahu siapa saya. Tuan muda itu tersenyum dan berkata, ada cukup banyak orang yang tahu namamu sebagai Gale Saber Demon. Ya, pria kekar itu adalah Gale Saber Iblis Sima Jinchi. Sedangkan tuan muda tuan klan naga biru kekaisaran listrik adalah Tang Wulin yang menyamar. Warisan Blue Electric Overlord Dragon Clan telah diwarisi selama 20.000 tahun sehingga sudah menjadi sekte tertutup sejak sebelumnya. Orang-orang dari klan ini hanya sesekali berjalan di antara benua. Itu adalah sekte yang sangat mulia untuk sementara waktu. Para penerus sekte ini termasuk salah satu pendiri Akademi Shrek, Grand Teacher Yu Xiaogang. Setelah itu, bahkan ada keturunan sekte yang menjadi Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Sama seperti Es Suci Douluo Huo Yu Hao, yang adalah pemimpin Shrek Seven Monsters dari generasi itu. Dia adalah salah satu keturunan dari garis keturunan klan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah klan yang berdiri di puncak dunia. Meskipun orang-orangnya hidup dalam pengasingan, ia masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap dunia tuan jiwa hari ini. Pada saat yang sama, Blue Electric Overlord Dragon Clan dan Shrek Academy selalu tetap berhubungan dekat. Hanya para perwira tinggi internal yang menyadari hubungan itu. Pada kenyataannya, Blue Electric Overlord Dragon Clan selalu berhubungan dengan akademi dan mereka akan secara berkala mengirimkan murid untuk belajar di akademi. Hanya saja klan itu selalu tidak menonjolkan diri. Mengikuti perkembangan waktu, Blue Electric Overlord Dragon Clan juga terus meningkatkan diri selama ini. Inti dari klan tersebar di seluruh benua. Mereka memiliki kerjasama terdekat dengan Akademi Shrek. Tang Wulin memilih untuk muncul dalam identitas Blue Electric Overlord Dragon Clan setelah mempertimbangkan dengan cermat. Akademi datang dengan rencana lengkap dengan Tang Wulin sebagai inti untuk festival Just for Us Pause kali ini. Dia sudah tiba di tempat ini selangkah lebih maju untuk mempersiapkan beberapa pengaturan. Pertunjukan yang dia buat sebelumnya di stasiun kereta sebenarnya hanya dimaksudkan untuk membuat beberapa dasar untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang berpengetahuan luas akan secara alami mengetahui bahwa Tuan Muda Blue Electric Overlord Dragon Clan sudah ada di sini. Mingdu tetap sibuk seperti biasa. Aliran mobil datang dan pergi sibuk di jalanan, segera mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ini karena festival Just for A pasangan. Sejumlah besar orang baru-baru ini melonjak ke kota. Sangat sulit hanya untuk mencari tempat tinggal. Sejumlah besar tentara berpatroli di jalan-jalan tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga untuk memastikan keamanan. Tempat untuk festival Just for A pasangan sudah ditetapkan. Itu akan diselenggarakan di Mingdu Grand Coliseum, sebuah arena yang bisa menampung 100.000 orang pada saat bersamaan. Festival ini menerima dukungan penuh dari pemerintah federal sehingga kebijakannya disetujui sepenuhnya. Saat ini, Coliseum sudah disegel untuk rekonstruksi darurat. Segala macam pekerjaan persiapan sedang berlangsung dengan intensitas tinggi sekarang. 3 limusin melaju sampai mereka tiba di depan sebuah bangunan yang terletak tidak jauh dari Mingdu Coliseum. Bangunan itu, yang dinamai Suantang Cultural Building, adalah kantor berskala besar yang dimaksudkan untuk segala macam penggunaan kantor. Pada kenyataannya, bangunan itu adalah salah satu aset Tang Sek yang tidak diketahui dunia luar. 3 limusin melaju langsung ke garasi dan memasuki zona parkir VIP. Tang Wulin turun dari mobil dan masuk melalui serangkaian pintu kecil. Sudah ada orang yang ditugaskan khusus menunggunya di sana dan membantunya memasukkan kode sandi sehingga ia bisa masuk lift. Dekorasi di bagian dalam lift berwarna putih susu. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mengingat waktunya di tentara Dewa Darah.
Tidak ada keraguan bahwa itu adalah periode waktu yang meninggalkan salah satu kesan paling mendalam dalam ingatannya. Long Yuksue dan seluruh anggota di unit Dewa Darah telah kembali ke tentara Dewa Darah. Ini karena Tang Sekte terdaftar sebagai organisasi pengkhianat sementara mereka adalah tentara yang sah dan dengan demikian mereka harus kembali ke pangkalan. Cao Dezi tidak menyebutkan pandangan tentara Dewa Darah dalam hal ini sehingga Tang Wulin juga tidak menanyakannya. Dia hanya menghormati tentara yang telah dia layani sebelumnya. Long Yuksue tidak mengatakan apa-apa ketika dia akan pergi tetapi dia hanya memberikan pelukan yang sangat ketat kepada Tang Wulin. Pada saat itu, rasanya seolah dia berusaha untuk sepenuhnya menggabungkan tubuhnya ke tubuhnya. Di sisi lain, Jiang Wuyue memberi bentangan kuat pada bahu Tang Wulin. Mereka telah pergi. Tang Wulin mengerti bahwa mungkin dia tidak akan pernah bertemu para pahlawan tanpa nama ini yang menjaga gunung-gunung bersalju seumur hidupnya. Ding! Suara lift membangunkan Tang Wulin dari pikirannya. Pintu lift terbuka ketika Tang Wulin keluar dari sana. Chapter 1448, The Rules Are Out. Lantai 3 gedung budaya Suantang tidak tersedia untuk disewa. Ini adalah titik pertemuan tersembunyi yang sangat penting dari Sekte Tang di kota Mingdu. Setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, seluruh Tang Sekte pergi ke bayangan. Semua pekerjaan dan bisnis luar diturunkan. Tampaknya mereka menderita kerugian besar dengan melakukan ini dengan skala Tang Sekte. Namun, selama 20.000 tahun Tang Sekte telah ada di benua itu. Ia telah membangun bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Kemunduran seperti itu tidak cukup untuk melakukan kerusakan nyata pada keuangan Tang Sek. Tang Sek memiliki tim yang secara khusus menangani masalah ini yang tampaknya tidak terkait dengan sekte tersebut. Tim itu bernama Suanshi Tang Sek Culture Investment Corporation. Semua upaya dengan nama budaya Suantang sebenarnya di bawah Tang Sek. Tang Wulin hanya mengetahui fakta ini setelah ia menjadi sekte master. Murid Tang Sekte biasa bahkan tidak akan tahu rahasia ini. Budaya Suantang terlibat dalam berbagai bidang seperti budaya, media, real estate, dan banyak lagi. Itu adalah perusahaan keluarga dengan banyak rahasia. Di permukaan, itu memang perusahaan keluarga. Tapi itu adalah bisnis Sekte Tang selama ini. Segalanya telah diatur sebelum dia datang ke sini. Untuk menjaga kerahasiaan. Tidak banyak orang yang datang untuk menyambutnya. Seluruh lantai atas gedung budaya Suantang tersedia baginya. Melalui lantai satu arah ke jendela langit-langit, dia bisa melihat Mingdu Coliseum. Dengan penglihatan Tang Wulin, dia pada dasarnya bisa melihat semua yang terjadi di dalam Coliseum. Saat ini, pekerjaan persiapan sedang dilakukan di tengah hiruk-pikuk gong dan drum di Coliseum. Kota Mingdu sangat menekankan festival ini. Dari pandangannya yang biasa-biasa saja, ia menganggap setidaknya ada 1.000 pekerja menyibukkan diri melintasi Coliseum. Dikatakan bahwa sulit untuk mendapatkan satu tiket ke festival Just for Us Pause sekarang. Tang Wulin mengangkat tangan dan menyentuh skala naga perak yang tergantung di lehernya. Gu Yue, apakah kamu datang ke kota ini juga? Gu Yuena diam-diam duduk di kamarnya. Dia sedang bermeditasi. Lingkaran keperakan samar perak dengan lembut beriak di sekelilingnya. Tidak ada aura yang kuat. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat melihat bahwa auranya tampaknya memiliki kekompakan tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Di depannya, bola cahaya berkelip dengan 9 warna berdenyut. Setiap kali berkedip, sinar 9 warna akan dilepaskan dan diserap oleh tubuhnya. Fu. Gu Yuena menghela nafas dan sedikit membuka bibir merahnya. Masa cahaya 9 warna segera tersedot ke mulutnya dan menghilang. Dia membuka matanya. Pada saat itu, pancaran yang dilepaskan dari mata ungunya yang bergerak tampak mampu menembus langit dan bumi. Sepertinya dunia kecil telah terbentuk di dalam matanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuh skala naga emas di dadanya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan lembut. Jadi, kamu datang juga. Peraturan Just for Us Pause Festival Spirit Pagoda diumumkan secara resmi. Batas waktu untuk mendaftar adalah jam 12 siang. 3 hari sebelum festival yang sebenarnya. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi siapapun untuk mendaftar. Karena sejumlah besar pendaftaran, akan ada serangkaian putaran seleksi.
Para pendaftar hanya bisa memasuki festival Just for a Spouse yang sebenarnya jika mereka melewati proses seleksi. Proses seleksi seperti penyaringan para pendaftar. Hanya mereka yang lulus semua tes yang bisa memasuki festival konsekuen dan bersaing dengan yang lain. Dengan cara ini, sejumlah besar pendaftar yang basis budayanya lemah dapat dihilangkan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Setelah proses seleksi, kompetisi yang sebenarnya akan dimulai. Pertama, putaran eliminasi berkelanjutan akan berlangsung. Pada akhirnya, 100 peserta akan dipilih untuk babak final. Pada tahap akhir, para peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap grup akan memiliki turnamen round robin sendiri. Pemenang akan mendapatkan 3 nilai. Pecundang 0. Sedangkan 1 nilai akan diberikan kepada masing-masing kontestan jika terjadi seri. Tempat pertama dari setiap grup akan melanjutkan ke babak berikutnya dan membentuk 10 besar terakhir. Para kontestan yang berhasil masuk dalam 100 besar akan dihadiahi dengan roh-roh hitam. Dalam kompetisi grup, 3 kontestan teratas dari masing-masing grup juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan peringkat akhir. Para kontestan yang berhasil masuk dalam 10 besar akan diberi hadiah besar dengan hadiah tambahan. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki hak untuk dipilih oleh Putri Naga Perak Gu Yuena. Dengan kata lain, Just for a Spouse yang sebenarnya akan terjadi di antara 10 kontestan teratas. Serangkaian aturan ini tampaknya paling logis. Lagi pula, jika hanya ada satu pemenang terakhir untuk festival Just for a Spouse, rentang pilihan akan sangat berkurang. Jika ada 10 kontestan di tahap akhir, Gu Yuena bisa memilih dari 10 orang ini. Dengan cara ini, dia bisa memilih orang yang dia sukai. Pada saat yang sama, Gu Yuena secara individual akan bertarung dengan 10 kontestan ini. Para kontestan yang bisa mengalahkannya tidak diragukan lagi akan terlihat lebih menarik. Ketika aturan diumumkan, hanya disebutkan bahwa 10 kontestan ini dapat memiliki kesempatan untuk menantang Putri Naga Perak Gu Yuena. Pilihan terakhir dalam festival Just for a Spouse ini juga akan dibuat dari 10 kontestan ini. Sebenarnya, siapapun bisa menduga bahwa Gu Yuena secara alami akan bersikap mudah pada orang yang ia sukai dalam kontes dan membiarkannya menang. Namun, ini adalah acara Just for a Spouse dan bukan kompetisi beberapa master jiwa. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam aturan. Orang yang akan dipilih oleh Putri Naga Perak tidak akan menerima terlalu banyak penghargaan karena Putri Naga Perak sendiri adalah hadiah terbaik. Kontestan yang berhasil mengalahkan Gu Yuena tetapi tidak dipilih pada akhirnya akan menerima hadiah tambahan pada akhirnya. Itu juga akan menjadi harta surga dan bumi yang sangat berharga. Identitas hadiah yang sebenarnya hanya akan diumumkan di final. Ada banyak yang telah menebak aturan festival sebelum diumumkan. Aturan sebenarnya pada dasarnya mirip dengan apa yang diprediksi dan para kontestan puas dengan aturan. Setelah ini, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan dan penampilan luar akan sama pentingnya di tahap akhir di mana itu turun ke 10 kontestan teratas. Sejumlah besar kontestan mendaftar untuk festival ini. Menurut statistik resmi, ada lebih dari 3.000 peserta. Jumlah ini bahkan melebihi kompetisi Master Jiwa. Alasan untuk ini, terlepas dari penampilan Gu Yuena yang luar biasa, adalah karena hadiah menarik yang ditawarkan. Spirit Pagoda benar-benar banyak berinvestasi kali ini. Praktis semua pemuda tampan telah mendaftar. Secara alami, hanya segelintir dari mereka yang benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan keindahan dan banyak dari mereka yang lebih tertarik pada hadiah dan bukan pasangannya. 100 unit jiwa roh 10.000 tahun. Itu jumlah yang gila. Juga, dikatakan bahwa siapapun yang mendaftar akan menerima hadiah hiburan dari Spirit Pagoda. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu apa hadiah hiburan itu. Namun, semua orang yakin bahwa Spirit Pagoda tidak akan terlalu pelit. Jumlah semata-mata 3.000 peserta adalah tanda kekuatan federasi. Persyaratan minimum untuk berpartisipasi adalah basis budidaya 6 cincin. Dengan kata lain, setidaknya ada 3.000 ahli dengan basis budidaya 6 cincin dalam kisaran usia 30 hingga 50 tahun. Itu angka yang menakutkan. Kombinasi Star Luo dan Dou Spirit Empires bahkan tidak akan mencapai 2/3 dari jumlah ini. 10 hari kemudian, festival akan dimulai.
Pemutaran pertama akan diadakan di Minggu Coliseum. Setiap peserta harus ambil bagian dan tidak ada pengecualian. Setidaknya, semua tampak adil di permukaan. Baiklah, Nana. Semuanya sudah siap sekarang. Hanya angin timur yang dibutuhkan. Saya sudah melakukan semua yang Anda minta. Apakah Anda punya hadiah untuk saya? Qiangu Zhangting memandang Gu Yuena di depannya sambil tersenyum. Dia kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Gu Yuena. Dia berada di ketinggian yang tepat untuk melihat bulu matanya yang panjang. Semakin dia memandang mereka, semakin dia menyukainya. Gu Yuena memutar matanya ke arahnya. Apa lagi yang kamu inginkan? Qiangu Zhangting tertawa. Aku tidak mau apa-apa. Aku sudah memutuskan secara internal bahwa aku akan menjadi suamimu. Anda adalah hadiah terbaik yang ada. Namun, dapatkah saya merasakannya terlebih dahulu? Setidaknya, biarkan aku memelukmu. Saat dia mengatakan ini, dia merentangkan tangannya. Wajah cantik Gu Yuena memerah. Tidak. Qiangu Zhangting tertawa kecil. Biasanya, ketika seorang gadis mengatakan tidak, dia sebenarnya berarti ya. Dia terus memeluk Gu Yuena saat dia berbicara. Ada kilatan cahaya perak dan pelukannya menembusnya. Dia memeluk udara sementara Gu Yuena muncul sedikit lebih jauh dari tempat dia berdiri. Gu Yuena terkikik. Ada kilatan cahaya perak lain saat dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menatap tempat di mana dia lenyap. Qiangu Zhangting tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya bersama. Gadis muda yang menarik sejak awal. Dia tidak berhasil menumpangkan tangan padanya. Namun, dia lebih menyukai perasaan ini. Sebenarnya, kata-kata yang dia ucapkan kepada Qiangu Dongfeng tempo hari diajarkan kepadanya oleh Gu Yuena sebagian besar. Qiangu Dongfeng tidak akan pernah menduga bahwa gagasan festival Just for A pasangan ini bukan milik cucunya, tetapi Gu Yuena sendiri. Alasan dia memberi Qiangu Zhangting adalah karena dia berharap bahwa dia bisa menjadi pacarnya dengan cara yang bermartabat. Dia menginginkan perasaan seremonial yang agung. Secara alami, dia tidak menyebutkan bahwa mereka bisa berurusan dengan Tang Wulin melalui ini. Itu ditambahkan oleh Qiangu Zhangting sendiri. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan ini kepada Gu Yuena. Dari sudut pandangnya, itu adalah hasil yang diinginkan yang bisa ia capai dengan upaya tunggal. Alasan mengapa dia penuh percaya diri ketika berbicara dengan kakeknya secara alami adalah dia adalah pemenang akhir yang ditentukan secara internal. Namun, kekuatan Nana semakin meningkat, terutama kontrolnya terhadap elemen ruang angkasa. Itu membuatnya tak berdaya atas dirinya. Gu Yuena telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia bisa dekat dengannya selama dia mampu. Dia telah mencoba berbagai serangan menyelinap juga, tetapi dia tidak pernah berhasil. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin besar desakannya. Chapter 1449, Before You Choose. Dengan secercah cahaya perak, Gu Yuena kembali ke kamarnya sendiri. Wajahnya yang memerah tidak terlihat di manapun sekarang. Di tempatnya hanya kedinginan. Dia melihat keluar jendela dengan tatapan sedih. Dia ada di sini, ke arah itu. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Meskipun saya menduga dia datang, sekarang dia benar-benar ada di sini. Mengapa hatiku begitu bingung? Jalan-jalan dan gang-gang di kota Mindu dipenuhi dengan diskusi tentang festival Just for A pasangan. Foto-foto dan poster putri naga perak telah terjual habis seperti kue panas. Beberapa barang dagangan hanya dijual di Spirit Pagoda. Pagoda Roh mendelegasikan hak untuk menjual kepada beberapa broker dan mereka menghasilkan banyak uang. Dengan pendapatan yang mereka peroleh dari lisensi siaran, penjualan tiket, dan biaya pendaftaran, Spirit Pagoda tidak menderita kerugian finansial untuk festival ini. Juga, Pagoda Roh adalah satu-satunya pihak yang tahu biaya memproduksi jiwa roh buatan manusia. Secara keseluruhan, ini tidak hanya akan sangat membantu mereka memenangkan opini publik. Mereka juga mendapat untung dari semua ini. Pagoda Roh juga telah menyiapkan sejumlah besar hadiah murah hati. Hadiah-hadiah ini tampaknya memiliki nilai tinggi, tetapi pada dasarnya diproduksi oleh Spirit Pagoda itu sendiri. Terutama ketika sebagian besar hadiah mereka adalah roh-roh. Biaya sebenarnya sangat rendah. Paman Master. Tang Wulin membungkuk hormat kepada pria paruh baya di depannya.
Pria paruh baya itu tersenyum dan menepuk pundaknya. Kupikir kau tidak akan tumbuh secepat ini. Jadi, Anda telah menjadi judul Douluo dalam waktu yang singkat. Lepaskan baju tempurmu. Coba kulihat. Baik, Tang Wulin setuju. Dengan pikiran, armor pertempuran Dragon Moon Song menutupi tubuhnya. Armor perang yang berkilauan dan tembus pandang tampak tidak nyata. Dan permukaan logam memiliki teksturnya sendiri. Armor perangnya tampaknya ditempa dari kristal emas. Pria paruh baya itu mengangkat tangan dan menekan pelat dadanya. Mengetuknya sedikit dengan jari-jarinya beberapa kali. Garis-garis cahaya redup berputar di sepanjang permukaan armor pertempuran. Setelah melakukan beberapa pengamatan kasar, pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Karir kami mengharuskan kami untuk menjadi perfeksionis. Karena hanya perfeksionis yang dapat menempa logam terbaik dan membuat baju perang terbaik. Anda melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Baik sekali. Forage Soul Anda pada dasarnya dikuasai. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kecepatan peningkatan basis kultivasi Anda. Selain itu, kekuatan spiritual Anda sudah di ranah spirit domain. Sekarang, Anda memiliki semua dasar-dasarnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda perbaikan surgawi. Ya, pria paruh baya yang berdiri di depan Tang Wulin adalah pamannya. Dia jelas merupakan salah satu persona paling kuat di Federasi Douluo. Pengrajin ilahi dari generasi. Presiden Asosiasi Pandai Besi, Zhen Hua. Sejak upaya pembunuhan, keamanan Zhen Hua telah diperketat. Tidak ada yang tahu di mana dia berada setiap saat. Bahkan pemerintah federal, termasuk Pagoda Roh, menaruh banyak perhatian mereka pada pengrajin ilahi ini. Ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh sebelumnya, diusulkan agar mereka menculik Zhen Hua dan membuatnya menghasilkan 4 kata baju perang untuk mereka. Meskipun Qiangu Dongfeng sangat ingin bekerja sama dengan mereka dalam berurusan dengan Akademi Shrek, dia tidak menyetujui usul itu. Pentingnya pengrajin ilahi ini terbukti di dunia Master Jiwa. Itu karena kehadiran pengrajin ilahi ini sehingga Federasi Douluo mampu sepenuhnya mendominasi 2 benua lainnya. Serta kultus Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus pemujaan sangat kuat, mereka tidak memiliki master armor pertempuran 4 kata yang benar. Bahkan makhluk seperti Raja Underworld Douluo Haluosa hanya berhasil melengkapi armor pertempuran 3 kata dengan efek armor pertempuran 4 kata selama bertahun-tahun pengasuhan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu bukan baju perang pertempuran 4 kata. Dengan kata lain, dia telah membayar harga terlalu tinggi untuk mendapatkan armor perang 4 kata. Meskipun Zhen Hua jarang bergerak akhir-akhir ini, dengan dia di sini, itu sangat bermanfaat bagi pasukan besar di Federasi. Karena itu, mereka semua melindungi pengrajin suci ini dengan harga mahal. Tentu saja, status asosiasi pandai besi naik seperti kapal pada saat pasang naik. Asosiasi pandai besi dengan dan tanpa pengrajin ilahi seperti 2 organisasi yang berbeda. Perlakuan yang diterimanya akan berbeda seperti langit dari bumi. Tang Wulin tidak mencari Zhen Hua di kota Surga Dou. Pengrajin ilahi ini sudah berada di kota Mindu. Dan ada lebih banyak sumber daya untuk melindungi dirinya dengan di sini. Tidak mudah untuk berurusan dengan pengrajin suci Zhen Hua. Tidak hanya dia seorang master armor pertempuran 4 kata. Dia juga seorang master Mesya ilahi. Keistimewaan Mesya terbesarnya adalah melindungi dia. Bahkan jika makhluk seperti Underworld Douluo Haluosa meluncurkan serangan menyelinap padanya, Zhen Hua tidak akan segera di bawah ancaman. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit waktu dan dia akan bisa melarikan diri. Selama perjalanannya saat ini ke kota Mindu, selain berpartisipasi dalam festival jus untuk pasangan, Tang Wulin memiliki tujuan lain. Dan itu adalah untuk belajar perbaikan surgawi dari tuan pamannya. Banyak prasyarat diperlukan untuk mempelajari perbaikan surgawi. Seseorang harus memiliki basis budidaya 9 cincin dari judul Douluo. Seseorang juga harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dan dasar yang kuat dalam menempa jiwa sebelum seseorang dapat mencoba pemurnian surgawi. Di dalam asosiasi pandai besi, hanya ada 3 orang yang memenuhi kriteria ini. Namun, mereka tidak dapat mencapai terobosan itu. Guru Tang Wulin, Mu Chen, yang juga pandai besi peringkat 8, juga terjebak di tingkat itu.
Dia telah mencapai basis budidaya 9 cincin dengan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi. Tetapi tidak melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat penempaannya sendiri. Itu juga penyesalan terbesar Mu Chen dalam hidupnya. Bagi Tang Wulin, perbaikan surgawi adalah sesuatu yang harus dia pelajari. Ini karena dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat armor perang 4 kata. Dan satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah dengan melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan keterampilan penempaannya. Dengan basis kultivasi saat ini dan kemampuan tubuh, dia sudah bisa mempertimbangkan masalah membuat baju perang 4 kata. Di masa depan, dia ingin menguji kekuatannya melawan tuan sejati di puncaknya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa armor pertempuran 4 kata. Tolong ajari aku, Paman Master, kata Tang Wulin dengan hormat. Saat dia memandangnya, Zhen Hua menunjukkan senyum yang benar-benar terhibur. Aku sudah lama menunggu hari ini. Saya pikir saya harus menunggu setidaknya 5 hingga 10 tahun untuk Anda mencapai tahap ini. Bagaimanapun, kau adalah putra surga yang bangga. Anda jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Perbaikan surgawi sebenarnya adalah tindakan yang melampaui kemampuan manusia. Jika Anda ingin melakukan penyempurnaan berat, Anda tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam itu sendiri, tetapi Anda juga harus memiliki tingkat pencerahan tertentu mengenai hukum langit dan bumi. Dalam Heavenly Refinement, pandai besi sendiri tidak akan menjadi orang yang menempa logam. Bagian yang lebih penting adalah untuk membimbing kekuatan ilahi dan duniawi untuk memulai modifikasi logam yang lengkap dan menyeluruh. Sederhananya, Heavenly Refinement seperti mengubah logam menjadi roh yang hidup. Itulah yang kita sebut kekuatan ciptaan. Dan itu yang terpenting. Heavenly Refinement adalah penuntun kekuatan surga dan bumi untuk mengubah kehidupan yang diciptakan ini menjadi seorang ahli. Proses ini mirip dengan upacara kebangkitan yang kita alami oleh para guru jiwa selama ulang tahun ke-6 kita. Jika kebangkitan itu sukses, maka ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi penguasa jiwa. Jika kita gagal, maka kita hanya bisa menjadi orang biasa. Masalah terbesar dalam Heavenly Refinement adalah tingkat keberhasilan. Bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun, tingkat keberhasilan saya kurang dari 10%. Karenanya, pembuatan setiap baju perang 4 kata akan menghabiskan banyak sumber daya. Dalam arti tertentu, pemurnian surgawi adalah semacam pencerahan melalui persepsi. Saya tidak bisa mengajari Anda teknik terperinci. Sebenarnya, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Heavenly Refinement adalah permainan keberuntungan. Saya mengatakan ini karena energi asal akan terus bergeser sepanjang proses perbaikan surgawi. Jika Anda beruntung, peluang Anda untuk berhasil akan lebih tinggi. Karena itulah, hal terpenting adalah Anda mengalami proses perbaikan surgawi. Kemudian, Anda harus menghubungkan itu dengan semua yang telah Anda pelajari sampai sekarang. Ingat, tidak ada pengrajin ilahi yang sama. Seperti yang selalu ada dalam sejarah. Saya juga berbeda dengan guru saya sendiri. Setiap orang memiliki jalan penyempurnaan surgawi mereka sendiri. Karena setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang hukum-hukum langit dan bumi. Anda akan menggunakan pemahaman Anda sendiri dan menerapkannya pada logam yang Anda akan ke surga refine. Setelah Anda berhasil, itu akan menjadi logam ilahi surga refined. Proses mengubahnya menjadi logam ilahi akan sangat sulit. Karenanya, Anda harus mempersiapkan hati dan pikiran Anda dengan baik. Anda tidak boleh tidak sabar. Karena Anda selalu menyatu dengan kekuatan langit dan bumi selama proses perbaikan surgawi. Jika Anda menjadi tidak sabar, Anda mungkin akan tergila-gila. Chapter 1450, Impart Heavenly Refinement. Tang Wulin mendengarkan penjelasan Zhen Hua dengan hati-hati dan mendapatkan pemahaman dasar tentang Heavenly Refinement. Zhen Hua berkata, "Ikut aku. Tidak ada jumlah kata yang bisa lebih baik daripada membiarkan Anda melihat apa itu perbaikan surgawi dengan mata Anda sendiri. Saya akan mendemonstrasikan Heaven Refinement untuk Anda sekali. Dan kemudian Anda akan mencobanya di bawah pengawasan saya. Setelah itu, Anda akan kembali ke kamar Anda dan merenungkan seluruh pengalaman Anda. Mulai sekarang, temui saya di sini setiap minggu sampai Anda berhasil menyelesaikan perbaikan surgawi. Saya tidak peduli jenis bisnis apa yang Anda miliki.
Anda harus tetap di sini sampai Anda berhasil menyelesaikannya. Dibandingkan dengan ketika saya belajar perbaikan surgawi, dasar-dasar Anda jauh lebih baik, terutama dalam hal kekuatan spiritual. Itu akan sangat membantu perbaikan surgawi Anda. Karenanya, Anda tidak perlu berpikir untuk meningkatkan diri secara bertahap setelah ini. Kami akan bertujuan untuk mencapai segalanya dalam satu jalan dan meningkatkan level penempaan Anda ke peringkat perbaikan surgawi. Selama Anda memiliki satu usaha yang berhasil, Anda akan baik-baik saja dengan perlahan-lahan merasakannya sendiri. Namun, sebelum Anda bisa melakukan itu, saya harus berada di sisi Anda untuk melindungi Anda dan memastikan keselamatan Anda. Ketika dia mendengar Zhen Hua mengatakan ini, Tang Wulin tiba-tiba ragu-ragu. Tampaknya tinggal di kota Mingdu untuk menerima instruksi pamannya di Heavenly Refinement akan menjadi sedikit masalah. Ini karena baik Zhen Hua maupun dia sendiri tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk mencapai penyempurnaan surgawi. Bagaimana jika dia terlalu lama untuk mencapainya? Rekonstruksi Shrek Academy membutuhkannya. Dia harus kembali sesegera mungkin setelah jus untuk festival pasangan selesai. Pagoda Roh ingin berurusan dengannya melalui jus untuk festival pasangan. Dan jika mereka gagal, tidak ada cara lain yang bisa mereka gunakan secara rahasia. Sebagai Master Sekte Tang dan Sekte Pavilion Master Dewa Laut Shrek, tidak mungkin dia bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimana dia bisa jauh dari organisasinya? Zhen Hua bisa melihat apa yang dia ragu-ragu. Dia berbicara dengan nada sungguh-sungguh. Wulin, Anda harus memahami makna di balik Heavenly Refinement. Setelah Anda berhasil menjadi pengrajin ilahi, bantuan yang akan Anda berikan kepada Shrek Academy dan Tang Sek tidak akan terbayangkan. Mungkin Anda belum sepenuhnya memahami apa artinya menjadi pengrajin ilahi. Sederhananya, jika Anda bisa menjadi pengrajin ilahi, Anda bahkan akan memiliki hak untuk bernegosiasi dengan federasi dan meminta mereka untuk mencabut deklarasi bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Apakah kamu mengerti? Aku bisa melakukan itu. Tang Wulin sangat tercengang. Dia menatap Zhen Hua di depannya dengan mulut ternganga. Zhen Hua tersenyum tipis. Di dunia ini, manfaat adalah nilai inti sejati. Di hadapan manfaat yang cukup, tidak ada yang mustahil. Secara alami, apa yang saya katakan adalah mungkin. Tetapi prasyaratnya adalah Anda berkontribusi banyak kepada federasi. Misalnya, lengkapi sejumlah produk berperingkat Divine Craftsman. Jadi, wajar bagi saya untuk menyarankan Anda untuk tidak memasuki negosiasi seperti pengrajin ilahi. Saya hanya ingin memberitahu Anda betapa pentingnya pengrajin ilahi bagi federasi. Saat ini, hanya ada satu pengrajin suci tunggal di seluruh bintang Douluo. Aku. Namun, saya semakin tua. Tetapi Anda masih muda. Ada juga yang disebut periode puncak bagi kita pandai besi. Meskipun saya tidak terlalu tua, periode puncak saya telah berlalu. Lagi pula, basis kultivasi saya bukanlah murni hasil kultivasi saya sendiri. Semakin banyak saya melakukan refinemen surgawi, semakin sulit bagi saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki kekuatan besar. Anda tidak mengabaikan basis kultivasi Anda sendiri karena penempaan. Anda jauh melampaui saya dalam kekuatan dan kekuatan spiritual. Jadi, saya berani mengatakan bahwa begitu Anda menjadi pengrajin ilahi, Anda pasti akan melampaui prestasi saya. Di masa depan, Anda akan menjadi pengrajin ilahi termuda di benua itu. Saya sedang berbicara tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas semacam itu akan membuat kekuatan besar mengingini Anda. Seperti pepatah, orang yang tidak memicu rasa iri tidak layak. Ketika waktu itu tiba, siapapun yang ingin melukai Anda harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat. Itu akan sama untuk Shrek dan Tang Sek. Pikirkan tentang itu. Jika Shrek Academy dan Tang Sekte memiliki pengrajin ilahi, itu akan menjadi perkembangan yang fantastis untuk kedua faksi. Secara alami, Tang Wulin tahu bahwa Zhen Hua ingin dia membuat keputusan untuk tetap dan meningkatkan diri sampai dia menjadi pengrajin ilahi. Itulah sebabnya dia melakukan yang terbaik untuk membujuknya. Dia tahu berbagai manfaat yang akan diberikan pengrajin ilahi. Tetapi ini bukan lagi masalah pribadinya. Ini terkait dengan Sekte Tang dan Shrek. Paman Master,
Saya harus membahas masalah ini dengan senior saya di Sekte Tang dan Shrek. Saya benar-benar minta maaf tentang ini. Itu adalah kehormatan besar dan kesempatan luar biasa untuk memiliki pengrajin ilahi dari generasi mengambil waktu sebanyak ini untuk membimbingnya dalam kultivasinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal telah mengatakan itu? Zhen Hua menatapnya dalam-dalam. Dia menghela nafas lembut. Sangat baik. Hubungi mereka. Kalau begitu. Namun, saya percaya bahwa jika mereka tidak melihat dari dekat, mereka pasti tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Setelah mengungkapkan permintaan maafnya dengan menyesal ke arah Zhen Hua lagi, dia berjalan ke samping dan menekan nomor pada komunikator jiwanya. Orang pertama yang dia panggil adalah Long Yeiwei. Alasan dia memanggil Long Yeiwei dan bukan ibu angkatnya adalah untuk memiliki jawaban yang objektif. Jika itu adalah Roh Kudus Douluo, dia pasti akan memikirkan masalah ini dari sudut pandangnya. Itu wajar bahwa dia tidak akan menghentikannya. Tentu saja, kamu harus mengambil kesempatan seperti ini. Bahkan tanpa kamu di sini, langit tidak akan jatuh pada Shrek. Anda masih memiliki tumpukan tulang tua ini di sini. Jawaban Long Yeiwei cepat dan langsung. Hanya kalimat inilah yang dikatakannya. Kemudian, Tang Wulin memanggil Douluo Zhang Xin asmara. Untuk apa kau ragu? Sekte Tang dan Shrek membutuhkan pengrajin ilahi. Jika saya adalah Zhen Hua, saya pikir saya sudah akan mengalahkan Anda. Haha. Pergi dan belajar menempa darinya. Dan lakukan yang terbaik. Adalah jawaban Amorous Douluo. Tang Wulin menoleh untuk melihat Zhen Hua. Seperti yang diharapkan, ekspresi tuan pamannya tidak menyenangkan. Dia buru-buru berjalan sambil menjaga kepalanya tetap rendah. Dia datang sebelum Zhen Hua dan berkata, "Paman tuan, saya salah." Ketika Zhen Hua melihat penampilannya yang tampak sangat menyesal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. "Apa yang kamu maksud dengan salah? Ayo pergi." Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Tang Wulin. Shrek dan Tang Sekte adalah tanggung jawab Tang Wulin. Sebenarnya, dia juga terpesona ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang dan pembuat keputusan Akademi Shrek. Sejak pertama kali bertemu Tang Wulin, ia merasa telah menemukan penggantinya. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah bahwa pemuda ini tidak hanya sangat berbakat dalam hal penempaan, tetapi juga dalam aspek-aspek lain. Untuk pertama kalinya, Zhen Hua merasa itu bukan sesuatu yang buruk bagi seseorang untuk menjadi terlalu menonjol. Ini karena ada terlalu banyak penantang di luar sana. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, Zhen Hua sangat bangga akan tulang-tulangnya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk murid ini dengan pihak lain. Ini karena dia tidak pernah bisa menemukan pemuda lain yang berbakat seperti ini dalam hal menempa. Jika dia tidak bisa mengasuhnya menjadi pengrajin ilahi, Zhen Hua akan menyerahkan makamnya. Jika ada orang lain yang ragu-ragu tentang tawarannya, dia akan merenggut lengan bajunya dan pergi. Namun, dia hanya tahan dengan ini untuk Tang Wulin. Juga, seorang pemuda yang bertanggung jawab bukanlah sesuatu yang tidak disukainya. Zhen Hua sudah memikirkan cara dia akan membalas dendam. Begitu Tang Wulin berhasil menjadi pengrajin ilahi, ia pasti akan memanfaatkan kontribusinya terhadapnya. Dia akan menambahkan judul lain ke sabuk Tang Wulin. Dia akan menjadi presiden asosiasi pandai besi. Mereka berjalan ke atap yang memiliki kubah kaca besar. Bangunan ini milik asosiasi pandai besi. Dengan 78 lantai. Itu adalah salah satu bangunan tertinggi di kota Mingdu. Tak satu pun dari bangunan di sekitarnya memiliki ketinggian yang sama. Kubah kaca di lantai paling atas menyerupai bola kaca raksasa yang terletak di atas gedung. Ketika langit cerah, satu kali bisa melihat detail 100 km dari tempat ini. Jika seseorang melihat bangunan di sekitarnya, mereka akan tampak kecil dalam pandangan menyeluruh. Atap besar ini memiliki luas lebih dari 2000 meter persegi. Dan itu terlihat sangat luas. Namun, ada 3 pos pemeriksaan keamanan sebelum seseorang dapat benar-benar memasuki area tersebut. Aku tahu penghalang ini terlihat seperti kaca. Tetapi standar pelindung yang digunakan untuk membuat penghalang kaca ini sama dengan penghalang kapal induk. Bahkan limit Douluo akan bermimpi untuk menerobos masuk ke sini hanya dengan kekuatannya saja.
Zhen Hua menjelaskan kepada Tang Wulin. Seluruh atap itu kosong. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia merasa seolah-olah dia melayang di udara. Tang Wulin berseru, "Ini sangat menakjubkan." Bersambung.